Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Saya pernah dengar istilah begini, orang bilang, sudahlah kalau kita sudah jadi orang Kristen, kalau kita sudah jadi orang gereja, sudahlah jangan urus-urus politik lagi. Urusan politik udahlah biar aja orang-orang politik. Kita sih anak-anak Tuhan, ya udahlah urusin pekerjaan Tuhan aja, urusin gereja saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini menarik untuk kita bahas. Karena apa? Karena sampai hari ini masih tetap ada banyak orang yang berprinsip seperti itu. Gereja dan politik, orang percaya dan pemerintah itu adalah dua hal yang berbeda. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini dua hal yang bertentangan. Kelihatannya gereja itu hambatan buat pemerintah, dan pemerintah itu juga seringkali dianggap sebagai hambatan dari gereja. Tetapi tahukah saudara bahwa sebetulnya kedua hal itu memang sangat tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena sebagai gereja yang mengabarkan kebenaran, sebagai gereja yang membawa terang, seharusnya juga membawa terang di tengah-tengah kepemerintahan. Dan juga kita harus sadari, seharusnya sebagai pemerintah kita memberi kesempatan kepada gereja untuk bertumbuh dan berkembang. Karena di dalam gereja orang diajar untuk tunduk pada pemerintah, orang diajar untuk takut akan Tuhan, untuk meninggalkan kejahatan, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi seringkali hari-hari ini, gereja justru dibakar, gereja justru ditutup, izin bangun gereja justru dipersulit. Kenapa? Karena dianggap gereja sebagai ancaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau gereja sudah dianggap sebagai ancaman, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini adalah dunia yang mulai sangat terbalik. Kenapa? Karena sebetulnya gereja dan pemerintah adalah mitra yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena pemerintah sedang bicara tentang anti narkoba. Di mana anti narkoba itu disosialisasikan? Di dalam gereja. Pemerintah sedang mengabarkan tentang bagaimana keluarga-keluarga bahagia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di mana disosialisasikannya? Di dalam gereja. Sehingga tanpa kita sadari sebetulnya antara pemerintah dan gereja ini dua sinergis yang harusnya menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa. Karena kalau agama dan kepemerintahan punya tempat yang baik masing-masing di hati masing-masing, saya percaya kita akan melihat bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Sampai saya pernah baca sebuah tulisan begini, bangsa yang memberi kesempatan kepada agama seluas-luasnya adalah bangsa yang akan melihat damai sejahtera di tengah-tengah bangsa itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya sudah saatnya orang percaya jadi berkat di tengah-tengah bangsa. Dan kita berdoa sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang membuka pintunya bagi orang-orang percaya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang penuh dengan kepastian. Haleluya. Dan di program ini kita sedang bicara tentang orang percaya dan pemerintah. Nah, saya percaya setiap orang percaya adalah bagian dari sebuah bangsa. Nah, sebagai bagian dari sebuah bangsa, kita dipanggil juga untuk menjadi berkat. Makanya Alkitab berkata, doakanlah kota di mana engkau tinggal dan usahakanlah kesejahteraan kota itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang percaya punya peran yang sangat penting di bangsa dan negaranya. Untuk apa? Untuk mengusahakan kesejahteraan, untuk membawa damai sejahtera. Saya tidak percaya kalau ada anak-anak Tuhan yang menjadi sumber masalah di tempat di mana dia tinggal. Karena seharusnya orang percaya bawa damai, bawa terang, bawa sukacita. Haleluya. Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 itu pokok bahasan kita dalam program kita ini. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah,
dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal-hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang-orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita dapat pelajari bahwa orang percaya sebetulnya dimanapun seharusnya menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi. Nah, juga dalam hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan bangsa dan negara. Nah, tapi pertanyaannya seringkali kita memandang negara itu sebagai bagian dari, oh itu kafir kali, itu bukan dari Tuhan kali, oh itu bangsa yang terkutuk. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sebetulnya orang percaya dapat kerjakan bagi bangsanya, bagi negaranya, bagi pemerintah? Yang pertama saya pelajari bagaimana supaya orang percaya menjadi terang untuk mengusahakan kota, mengusahakan negeri, mengusahakan damai sejahtera di bangsa, di negeri di mana dia tinggal. Yang pertama yaitu berdoa bagi pemerintah dan negaranya, berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi bangsa dan negara. Dan mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, doa untuk apa? Setiap minggu juga saya dengar berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara. Tetapi dengar baik, kita bukan hanya berdoa Tuhan berkati pemerintahan kami, tetapi yang pertama yang harus kita buat, runtuhkan, patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan di bangsa kita. Saudara ingat cerita tentang Daniel, waktu Daniel berdoa, lalu ada penguasa Persia, roh jahat di atas kota Persia yang menahan supaya jawaban doa tidak terjadi. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah rancangan damai sejahtera atas kota-kota, atas bangsa-bangsa, atas negeri-negeri. Karena itulah janji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali ada roh-roh jahat yang menguasai kota-kota. Karena kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5 dikatakan ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, ada roh-roh jahat di udara. Berarti setan tidak maha kuasa. Hanya dia punya sistem yang sangat terkoordinasi sehingga setan ini terus dapat bekerja dan mulai mengikat dan membelenggu banyak negeri. Sehingga kita lihat ada negara-negara tertentu yang penuh dengan orang-orang yang hidup dengan percabulan. Ada negeri-negeri tertentu di mana orang hidup dengan minum mabuk, hidup dengan judi, hidup dengan kekerasan, kekasaran. Ada daerah-daerah tertentu di mana orang kalau marah sedikit bunuh orang lain. Nah, itu berarti ada roh jahat atas kota, ada roh jahat atas satu negeri yang menguasai negeri itu, yang mengarahkan negeri itu untuk menjauh dari Tuhan dan hidup dalam dosa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita berdoa untuk bangsa dan negara kita berdoa untuk pemerintah-pemerintah kita, maka yang pertama yang harus kita patahkan setiap penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara atas negeri kita, atas bangsa kita, atas kota kita patahkan dalam nama Yesus. Kita runtuhkan kuasanya, kita patahkan, karena Alkitab berkata apa yang kamu ucapkan di bumi, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga, apa yang kamu ucapkan jika tidak dengan bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Jadi kita harus berdoa buat pemerintah kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Tapi yang pertama harus kita doakan, runtuhkan kuasa kegelapan. Lalu yang kedua yang harus kita doa, perintahkan damai sejahtera. Kita perintahkan damai sejahtera untuk turun. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah sudah menghendaki, Allah sudah menginginkan. Tetapi penguasa-penguasa di udara ini menahan damai sejahtera turun. Nah, waktu kita minta damai sejahtera Tuhan turun, Alkitab bilang, apapun yang kamu minta, jika kamu tidak bimbang, kamu akan terima. Dan yang ketiga, kita doa sehingga orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang punya hati bersih, itulah yang memimpin bangsa ini. Dan kita juga berdoa supaya mereka yang punya niat-niat jahat terbongkar semua kasusnya. Sehingga apa yang terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan selanjutnya yang kita perlu doakan supaya penguasa-penguasa kita, pemerintah-pemerintah kita tidak dikuasai dengan roh jahat, tidak dikuasai dengan dukun-dukun, paranormal. Sebab ada banyak orang yang disebut sebagai pemimpin negara, tapi hari-hari ini sedang bertanya justru pada dukun, pada kuasa kegelapan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah jelaskan bangsa yang meminta tolong pada kuasa kegelapan adalah bangsa yang terkutuk.
Tidak boleh pemimpin-pemimpin negeri pergi ke dukun-dukun paranormal, sembahyang di kuburan-kuburan untuk meminta wangsit, untuk meminta berkat dan segala sesuatunya. Karena kita bangsa Indonesia hanya percaya kita hanya punya satu Tuhan. Karena itu jelas dalam Pancasila dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya bahwa Allah kita satu, Allah kita hidup, Allah kita berkuasa, dan Allah itu menjadi sama dengan manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana sikap orang percaya terhadap pemerintah? Yaitu menghormati, tidak melawan, tidak menghancurkan dengan tindak-tindakannya. Jangan buat tindakan-tindakan anarkis. Kalau saudara menyebut diri saudara anak Tuhan, lalu saudara korupsi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau hanya orang munafik. Kalau engkau sebut dirimu anak Tuhan, lalu engkau hidup dengan cara-cara yang salah untuk bangsa ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keimananmu itu sangat diragukan. Karena seorang yang menyebut dirinya anak Tuhan, maka otomatis dia jadi berkat buat bangsanya. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa sikap orang percaya terhadap pemerintah? Yang ketiga, bekerja keras agar sebanyak mungkin orang berubah dan menjadi percaya. Bekerja keras artinya dalam tugas kita kesehari-harian kita bekerja keras. Tapi bukan hanya itu, kita juga menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi terang Kristus. Kita menjadi garam sehingga lewat hidup kita, haleluya, banyak orang diubahkan, banyak orang percaya, banyak orang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Kenapa? Karena dia melihat sikap kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di mana Kristus diizinkan untuk bertakhta, berkuasa, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dialah Raja Damai yang selalu membawa damai sejahtera. Jangan pernah berpikir negatif tentang pemerintah kita. Jangan pernah menyerang dengan tindakan-tindakan negatif. Jangan pernah bicara hal-hal yang jahat tentang kepemerintahan kita. Tapi mulai ucapkan berkat, mulai ucapkan damai sejahtera. Karena di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang menghadapi masa-masa sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman kami, bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu untuk melihat kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, jadikan kami orang percaya di bangsa ini menjadi orang percaya yang membawa damai, menjadi orang percaya yang berdoa, dan menjadi orang percaya yang senantiasa mendatangkan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya untuk kita bangkit bersemangat dan bersuka cita, karena kita tahu hanya orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan yang akan senantiasa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.